untuk memantau bagaimana situasi terkini saat ini di Masjid Al-Azhar. Apakah sudah bergabung dengan Fadis Abi? Ya, Fadis, silakan Fadis. Ya, para mita dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi, dapat kami menggambarkan bagaimana situasi di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan. Memang pada saat ini baru saja Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab datang dan langsung masuk ke dalam masjid, dan rencananya mereka akan melakukan sholat sunnah duha bersama di Masjid Al-Azhar sebelum nantinya akan melakukan long march ke Mabes Polri. Dan selain itu juga, jika kami mencoba membandingkan bagaimana jumlah massa dari tadi kami menginformasikan yaitu pada pukul 7.30 dan hingga saat ini massa terus berdatangan, dan diperkirakan jumlah massa kurang lebih sebanyak 5.000 massa akan datang untuk mengikuti aksi unjuk rasa nantinya di depan kantor Mabes Polri. Dan selain itu juga dapat kami informasikan, terlihat tadi aparat kepolisian juga telah melakukan persiapan guna melakukan pengamanan di tempat kami mengabarkan saat ini. Dan nantinya mereka akan melakukan long march dari Masjid Al-Azhar menuju ke kantor Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai kondisi arus lalu lintas, memang terpantau hingga saat ini terpantau ramai lancar. Dan untuk mengetahui bagaimana proses pengamanan sudah bersama kami Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Johansen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Bapak, berkaitan dengan proses pengamanan, ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Tadi kami sempat melihat ada apel gabungan, mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih Mas. Kita melaksanakan apel gabungan ini dalam rangka untuk memberikan arahan kepada anggota kita, baik Polri maupun TNI. Gunanya adalah bahwa hasil koordinasi dengan Korlap yang di sini, mereka akan melaksanakan long march ke Mabes Polri di depan Baharkam. Kemudian nanti kita akan mengawal, dalam artian mengawal peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa sampai ke tujuan, sehingga tujuan mereka tercapai. Kemudian juga sama-sama menjaga ketertiban lalu lintas, sehingga di samping mereka kita amankan, bahwa masyarakat lain yang beraktivitas baik bekerja, mengantarkan anak sekolah dan sebagainya, itu perlu kita amankan juga. Dan kita mengimbau bahwa peserta tersebut tidak membawa benda-benda berbahaya, misalnya sajam, kayu, bambu dan sebagainya, sehingga kita perlu koordinasi dengan baik sehingga tujuan mereka tercapai seperti itu. Oke, Bapak, pengawalan akan terus dilakukan. Lantas bagaimana nanti rutenya usai melakukan sholat duha berjamaah nantinya untuk menuju ke Mabes Polri Jalan Trunojoyo, rute mana saja yang akan digunakan Pak? Ya, nanti kita rute setelah depan pintu utama Jalan Raden Patah, kemudian nanti lewat kantor Kementerian Umum, Rotiedi, kemudian nanti tekuk kanan samping gedung utama Mabes Polri, kemudian tekuk kiri Jalan Trunojoyo dan lurus sampai di depan Baharkam. Jadi titiknya. Kemudian untuk pengalian rute lalu lintas kita melihat situasional. Bila mana mengganggu arus lalu lintas, kita akan tutup atau kita alihkan. Kemudian bila sudah situasi lancar atau tertib, kita kembali buka seperti itu. Terima kasih banyak Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, memang tadi Wakapolres Jakarta Selatan sempat menghimbau agar aksi unjuk rasa ini berjalan dengan kondusif, dan berdasarkan hasil pantauan kami memang rencananya sholat duha berjamaah akan dimulai pada pukul 8.30, dan saat ini para peserta dari unjuk rasa sudah mulai masuk ke dalam Masjid Al-Azhar. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan. Kami kembalikan kepada para mita dan juga Arif Fadil di studio. Kepada para mita dan juga Arif Fadil di studio. Sepakat dengan itu, tetap jaga kondusivitas ibu kota. Terima kasih Fadis Abi, laporan langsung ada dari Masjid Al-Azhar ya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dan tadi saya melihat ada cukup banyak masyarakat yang ada di belakang Anda ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa berlangsung dengan tertib ya, dengan lancar. Betul. Juga begitu apa yang akan disampaikan aspirasinya, dan bisa clear juga sih, benar nggak bahwa selama ini ada meme-meme yang beredar atau gambar-gambar yang beredar di
dinobatkan, kabarnya Kapolda Jawa Barat dinobatkan sebagai tokoh salah satu ormas di Jawa Barat. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa tercapai lah ya diskusi ataupun juga dialog antara ormas dan juga pihak kepolisian. Betul. Kita juga tahu ya di sekitar Masjid Agung Al-Azhar itu kan ada kampus, ada sekolah, ada juga kantor-kantor institusi, beberapa kantor institusi gitu ya. Aktivitasnya di sana seperti apa, Fadis? Paramita, memang betul sekali. Di Universitas Al-Azhar ini ada aktivitas perkantoran yang tidak jauh, ada Kementerian PU dan juga ada aktivitas di sini perkuliahan dan juga proses belajar mengajar dari siswa SD sampai SMA. Dan aktivitas di sini memang sampai sejauh ini berdasarkan hasil pantauan kami berjalan dengan normal. Tadi kami sempat melihat atau memantau langsung tadi para PNS yang bekerja di Kementerian PU ini beraktivitas secara normal, dan selain itu juga aktivitas di kampus Al-Azhar ini berjalan dengan normal. Mahasiswa dan juga para siswa-siswi ini melakukan proses belajar sesuai dengan biasanya. Begitu Paramita. Begitu Paramita. Baik. Artinya bisa dipastikan semuanya masih berjalan dengan normal begitu, dan masa akan bergeraknya setelah sholat duha begitu ya. Di atas pukul 9 barangkali, Fadis ya. Baik, Fadis, mereka sudah berbaris di belakang Anda. Mungkin Anda bisa perbarui lagi informasi Anda, apa yang sedang terjadi dan mereka lakukan saat ini. Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, kami coba menggambarkan bagaimana situasi di sini. Para ormas FPI yang rencananya berjumlah kurang lebih 5.000 massa dari FPI perwakilan Jabodetabek, kemudian Jawa Barat dan juga Banten, saat ini memang sudah mulai berkumpul dan mereka sudah melakukan beberapa syarat untuk melakukan sholat duha. Di antaranya mereka melakukan wudhu, dan nantinya mereka akan berkumpul di Masjid Al-Azhar untuk melakukan sholat duha berjamaah. Dan rencananya memang sholat duha berjamaah akan dimulai pada pukul 8 pagi, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda sholat duha akan segera dimulai. Dan selain itu juga tadi kami melihat adanya beberapa pihak keamanan internal dari Front Pembela Islam yang saat ini sedang melakukan apel dan nantinya akan melakukan pengamanan di sekitar Masjid Al-Azhar. Sholat duha nantinya akan dipimpin langsung oleh Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab. Dan setelah itu nantinya usai melakukan sholat duha, rencananya nanti para ormas akan melakukan long march dari Masjid Al-Azhar ini menuju ke Mabes Polri Jalan Trinojoyo, Jakarta Selatan. Begitu Arif Fadil. Jalan Trinojoyo, Jakarta Selatan. Ya, satu hal lagi Fadis. Tadi Anda menyebutkan sholat akan dipimpin atau diimami oleh Habib Rizik Syihab begitu. Apakah ada tokoh ulama ataupun juga tokoh agama lainnya yang juga akan ikut sholat di Al-Azhar dan juga bergerak ke Trunojoyo, atau hanya membatasi untuk ikut sholat duha saja di Al-Azhar? Adakah tokoh-tokoh lain yang Anda lihat? Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Front Pembela Islam. Nantinya siapa saja yang akan mengikuti, selain dari anggota dari FPI, siapa saja yang nanti yang akan mengikuti sholat duha berjamaah. Namun beredar kabar memang rencananya nanti akan ada Profesor Amin Rais yang nantinya ikut melakukan sholat duha di sini. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak FPI apakah nantinya Amin Rais akan ikut melakukan sholat duha atau tidak. Dan selain itu juga memang sudah dipastikan hadir, yaitu Imam Besar Front Pembela Islam yaitu Muhammad Rizik Syihab dan juga Panglima dari FPI Mullah Arman yang nantinya akan ikut melakukan sholat duha bersama kurang lebih 5.000 massa Front Pembela Islam. Begitu Arif Fadil. 5.000 massa Front Pembela Islam. Begitu Arif Fadil. Baik, Pak Disabi, terima kasih laporan langsung Anda dari Masjid Al-Azhar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belum bisa dipastikan apakah sholat duha, sunnah duha akan dilakukan pada pukul 8, tapi kalau yang beredar di broadcast begitu 8.30 ya, kabarnya 8.30. Lalu nanti jam 10 akan merapat ke Trunojoyo, dalam hal ini adalah Mabes Polri. Baik, kita
pernyataan atau informasi mengenai aksi yang akan berlangsung pada pagi hari juga ya? Betul, karena aksi yang akan disampaikan oleh organisasi massa di Mabes Polri pagi ini berangkat dari kejadian yang berlangsung di Polda Jawa Barat. Ardi Suratman, silakan informasi dari Anda. Ya, Revi, berbicara mengenai aksi upaya dari FPI untuk meminta Kapolda Jawa Barat copot dari jabatannya, tentunya memang di Jawa Barat ini tidak berlangsung, tentunya berbeda dengan di Jakarta. Tentunya ini merupakan berangkat dari proses pemeriksaan Rizik Syihab selaku Imam Besar Front Pembela Islam pada Kamis 12 Januari 2017 kemarin. Hingga saat ini tentunya Polda Jawa Barat terus melakukan proses penyelidikan atas pelaporan Sukmawati Soekarno Putri terhadap terlapor yaitu Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat pagi Pak Yusri. Selamat pagi Pak Yusri. Pertama mengenai proses pemeriksaan dari Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Ini saat ini sudah sampai ke tahap mana Pak? Terima kasih ya. Setelah dilakukan pemeriksaan mengambil keterangan Rizik Syihab, pada saat itu malam langsung kita lakukan gelar perkara, ya, gelar perkara awal untuk mengetahui dari hasil ada 10 saksi yang sudah kita periksa bersama, 11 bersama Rizik Syihab. Adapun hasilnya ada beberapa memang yang harus kita lengkapi lagi, ya, ada beberapa saksi ahli lagi yang harus kita periksa. Kemudian ada beberapa saksi yang sudah diambil keterangannya, akan kita ambil keterangan lagi seperti contoh yang memberi izin pada saat itu. Kemudian saksi-saksi ahli seperti saksi ahli dari Puslapor untuk kita minta keterangan tambahan, kemudian saksi ahli dari sosiologi maupun saksi ahli dari pidana umum, ya, serta saksi ahli bahasa yang akan kita coba ambil keterangan lagi, termasuk juga menambah dari saksi ahli cyber. Dalam hal ini itu bisa melengkapi semuanya. Nanti setelah semuanya terkumpul, kita akan lakukan lagi gelar perkara untuk bisa menentukan apakah unsur persangkaan tentang pencemaran nama baik dan penistaan lambang negara ini masuk di dalam. Kalau memang itu memenuhi unsur, akan kita tingkatkan ke penyidikan. Nah, ini yang sementara kita lakukan dalam laporan dari Sukmawati Soekarno Putri. Untuk rencana konfrontir antara Habib Rizik Syihab dengan 10 saksi, kira-kira sudah dilangsungkan atau belum Pak? Ini sambil berjalan dulu, ya. Kita akan kita akan lihat dulu dari hasil gelar perkara yang kedua nanti, apakah itu harus perlu, karena kalau itu sudah akan masuk ke ranah penyidikan. Ini masih dalam ranah penyelidikan yang kita ini. Jadi kita akan mengumpulkan semua saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, karena sewaktu pemeriksaan Pak Rizik Syihab memang mengatakan bahwa itu gambar tidak benar, itu hasil editan, dan juga itu suara pun suara dubbing. Nah, dalam hal ini penyidik bukan mencari pengakuan, ya, pengakuan daripada si terperiksa atau yang diambil keterangan, tapi bukti. Nah, inilah tugas kepolisian kita. Tugasnya penyidik dalam hal ini untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Nah, berbicara bukti Pak, bukti ada video Pak ya salah satunya. Nah, Habib Rizik tidak mengakui kalau itu merupakan video yang asli, tapi pihak kepolisian sudah membuktikannya di Puslapor. Ini gimana Pak? Nggak apa-apa. Kita bukan cari pengakuan dalam hal ini. Kami sampaikan bahwa penyidik di sini bukan mencari pengakuan daripada si terperiksa ataupun yang diambil keterangan dalam hal ini, tetapi bukti. Nah, inilah tugas penyidik, ya, tugas penyidik untuk bisa membuktikan betul tidak. Biar ada unsur yang masuk tidak dari laporan persangkaan yang dilaporkan oleh Sukmawati. Kalau memang itu ada, itu akan kita penyidikan. Tapi kalau memang tidak ada, ya, itu akan kita berhentikan permasalahan ini. Pada saat pemeriksaan Rizik Syihab Pak, adanya bentrok antara GMBI dan juga FPI. Nah, ini gimana Pak soal bentrokan ini Pak? Sudah beberapa kita tangani, ya. Ada beberapa laporan yang sudah masuk ke kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat, termasuk ada pertama laporan dari GMBI sendiri. Ada yang melaporkan ada satu masanya atau yang kena sabet, ini sudah sebentar ditangani penyelidikan. Termasuk juga ada laporan dari FPI di Polrestabes Bandung, 4 masanya yang sempat pada saat terpukul di rumah makan Ampera juga ini sudah kita lidik semuanya untuk kita proses, termasuk di beberapa daerah yang ada, ya, ada pengerusakan, ada yang di Bogor maupun di Tasikmalaya, ini sudah kita lakukan. Untuk upaya kedepannya Pak, jika nantinya proses pemeriksaan kembali dilakukan di Polda Jawa Barat ini Pak, ini untuk mengantisipasi adanya bentrokan kembali antara GMBI dan juga FPI, upaya apa sih Pak yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat? Kita tetap profesional di sini. Profesional dalam arti kata bahwa kita berada di tengah-tengah. Tugas kita adalah penegakan hukum, walaupun memang kita akan mengharapkan, ya, dari kedua belah pihak ini untuk bisa menahan diri, ya,
percayakan kepada kepolisian. Kami akan bekerja secara profesional untuk menangani kasus ini. Nah, untuk GMBI ini Pak, belakangan diisukan kalau mengenai GMBI Pak, ada FPI juga bentrok Pak ya. Apakah kedepannya kan ada mediasi Pak? Kemarin ada wacana bagus ya dari Sekda Provinsi Jawa Barat untuk memediasi dua ormas ini, baik FPI maupun dari GMBI ya. Ini hal yang positif bagi kami dengan akan melibatkan FKP di provinsi yang ada. Kami menunggu dari pihak Sekda, mungkin mudah-mudahan secepatnya ini kita bisa lakukan. Berarti ini untuk memediasi supaya nantinya ada keputusan supaya aksi damai juga mungkin Pak ya. Harapan kami gitu, makanya harapan dari pihak kami ini bahwa mari sama-sama kita cooling down, bisa menahan diri. Kapolda pun sudah memerintahkan ke seluruh kapolres yang ada untuk menggalang ya, untuk menggalang kedua kubu ini untuk supaya bisa NKRI lah dalam hal ini untuk bisa menjaga keamanan ketertiban di masing-masing wilayah yang ada. Sedikit boleh Pak tanggapan mengenai unjuk rasa yang di Jakarta Pak? Betul, memang kesiapan dari semalam dari masing-masing kabupaten kota yang ada, yang memang ada pengiriman beberapa massa FPI ke Jakarta. Kita sudah lakukan pengamanan dan pengawalan itu banyak, dan nanti tinggal kita menunggu nanti di masing-masing polres yang ada di wilayah Jawa Barat ini untuk menunggu kembalinya, karena kan kita ini perbatasan sehingga kita akan amankan sampai nanti kembali ke tujuan kabupaten kota masing-masing. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus atas informasinya. Terima kasih. Ya, pemirsa, Rivi dan juga Paramita, memang hingga saat ini pihak Polda Jawa Barat masih terus melakukan proses penyelidikan hingga nantinya akan menggelar perkara untuk atas pelaporan Sukmawati Soekarno-Putri terhadap terlapor yaitu Habib Rizik Syihab. Rivi dan juga Paramita kembali ke Anda. Rivi dan juga Paramita kembali ke Anda.